A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati orang tua santri ICBS yang insya Allah sebentar lagi akan mengantarkan Ananda memasuki ke gerbang peradaban Islam di sekolah Pondok Pesantren Ihsan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Serta yang sama-sama kita banggakan, santriwan dan santriwati calon santri ICBS Payakumbuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Ayah dan bunda serta anak-anak ustaz yang saya cintai karena Allah Ta'ala, dari dahulu bahwasanya orang-orang besar itu terlahir dari sebuah kondisi di mana mereka dilatih dalam perjalanan hidup mereka dididik, diajarkan dengan tantangan demi tantangan, dengan kehidupan dan dinamika kehidupan tersebut. Mereka pergi belajar ke sekolah, ke pondok pesantren, ke berbagai macam daerah dalam rangka mencari ilmu pengetahuan. Perjuangan yang dilakukan oleh para alim ulama kita terdahulu menjadikan mereka orang-orang yang berhasil di masa depannya. Perjuangan yang mereka lakukan itu alhamdulillah bukan hal yang sia-sia, melainkan mendapatkan hasil yang luar biasa. Maka orang-orang yang melakukan sebuah perjuangan, mencari ilmu pengetahuan, mencari ilmu agama, Allah berikan kepadanya derajat yang berbeda dari orang-orang yang tidak berjuang. Orang-orang yang berilmu akan mendapatkan derajat yang lebih istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Proses mendapatkan ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan berbagai macam hal. Ada yang kita kenal dengan namanya perjuangan, dan ada yang kita kenal dengan namanya pengorbanan. Perjuangan dilakukan oleh seorang santri, thalibul ilmi, dia berjuang, bersungguh-sungguh, belajar, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, agar mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Di waktu yang bersamaan, orang tua juga berjuang mencari nafkah materi agar dapat menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Pengorbanan juga dilakukan oleh santri tersebut. Ia rela berkorban, berpisah dari orang yang ia cintai, ayah dan ibunya serta keluarga besarnya. Rela makan mungkin tidak senikmat yang ada di rumahnya. Rela berjauhan dari orang-orang yang dicintai. Tentunya itu semua dilakukan untuk mencari ilmu pengetahuan tersebut. Seorang ayah dan ibu rela berkorban, berpisah dari anak yang dicintainya, anak yang ditumbuh kembangkannya, bertahun-tahun hidup bersamanya, di usia 12 tahun, di usia 15 tahun, sang anak harus berpisah, berjuang, menuntut ilmu pengetahuan. Maka orang-orang yang hari ini berikhtiar, berjuang,
menuntut ilmu dan berjuang mencari keberkahan ilmu, Allah akan memudahkan kehidupannya. Kata baginda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Bukan main-main balasan ini. Karena Allah tahu, baginda Rasulullah SAW juga tahu bahwa proses menuntut ilmu tidaklah mudah. Tidak mudah bagi sang orang tua dan tidak mudah bagi sang anak. Ayah dan bunda serta anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah Ta'ala. Kehidupan kita menuju dewasa itu berbeda dengan kehidupan kita ketika masih anak-anak. Ketika kita masih anak-anak, apapun yang kita minta akan diberikan. Ketika kita berada di rumah, apapun yang kita minta ke orang tua, bisa saja orang tua berikan. Tetapi kehidupan kita di pondok pesantren akan memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda. Kita akan mengenal orang-orang dengan berbagai macam sifat dan latar belakang. Kita akan mengenal berbagai macam karakter pribadi orang-orang. Dan juga kita akan mengenal bagaimana manusia berbicara, bagaimana manusia berbuat sesuatu, dan bagaimana manusia berkehendak. Maka di sini akan kita ketahui, seorang santri dia akan tumbuh besar dengan mental yang kuat. Dia akan dilatih fisik, mental, akhlaknya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Maka akan kita lihat, santri-santri dahulu dibesarkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Mereka kuat mental mereka, fisik mereka kuat, akhlak mereka bagus, sehingga hari ini mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kita lihat bagaimana pondok pesantren melahirkan para cendekiawan, alim ulama yang kelak akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik insya Allah. Ayah dan bunda serta anak-anak ustadz yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Hari ini Ananda dititipkan di pesantren Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Bukan karena ingin membuang Ananda, melainkan karena rasa cinta yang mendalam, mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Diharapkan anak-anak ustadz, anak-anak kita semua dimasukkan pesantren, belajar ilmu agama, belajar ilmu sains, belajar akhlak, menghafal Al-Quran, dan mengenali karakter manusia. Sehingga kelak, tamat ia dari pesantren 3 tahun, tamat ia dari pesantren 6 tahun, ia akan mengenal karakter-karakter manusia dan dia mampu menghadapi tantangan perbedaan pada diri manusia tersebut. Maka oleh karena itu, generasi yang kita kenal dengan hari ini Gen Z atau generasi Z, bukanlah generasi yang penakut, bukanlah generasi yang mudah khawatir, overthinking, bukan. Melainkan generasi yang kuat, memiliki akhlak yang baik, dan bisa menjadi pemimpin di masa depan. Harapan kita adalah anak-anak ustadz menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren Ihsan Cendekia Boarding School Payakumbuh, kelak bisa menjadi pemimpin bagi Indonesia di tahun 2045 di masa kejayaan insya Allah. Itu saja mungkin dari Ustadz. Sekali lagi Ustadz ucapkan selamat bergabung di Pondok Pesantren Ihsan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi Ananda dan menguatkan keimanan kita semua agar kita kuat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.